Walaupun kita ada di tengah-tengah perubahan, pusaran perubahan yang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, penyelamat kita, firman-Nya berkata bahwa Dia tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya segala sesuatu bisa berubah, tetapi Yesus Kristus tidak bisa diubah oleh perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dan mengajari kami untuk kami mampu melewati setiap badai yang ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan pada kesempatan ini kami umat-Mu akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah hari ini kami semua boleh menerima pengajaran, menerima koreksi, menerima tuntunan, dan terlebih kami menerima berkat dari firman-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Ini hidup kami, ini waktu kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami semua telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat ini. Saya hanya ingin membaca ayat 8 saja, tetapi di dalam perenungan kita akan membacakan beberapa ayat. Mari kita melihat ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kita berada di dalam dunia yang berubah sangat cepat. Pendidikan dan teknologi begitu cepat berubah, cepat berkembang. Alat-alat teknologi hari-hari ini yang kita pegang, yang ada di tangan kita begitu luar biasa canggihnya. Dan orang bisa dapat mengetahui berita yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam beberapa menit saja. Orang bisa berkomunikasi baik hanya suara maupun melalui video. Itu dapat terjadi dengan begitu cepat. Jadi seakan-akan tidak ada jarak di antara orang-orang yang tinggal di benua yang berbeda. Bahkan saudaraku, orang bisa pergi ke planet yang lain dengan sangat cepat dan
itu dilakukan berulang-ulang. Dulu hanya bulan menjadi tujuan destiny daripada orang-orang yang ingin meneliti tentang bulan. Tetapi hari-hari ini kita mendengar ada Mars dan mungkin ada planet lain yang dikunjungi oleh manusia. Di bidang medis, perkembangan obat-obat dan alat-alat yang canggih yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perubahan yang terjadi juga dengan iklim yang sudah tidak menentu. Di Indonesia, khususnya kita di Makassar, biasanya musim hujan itu sekitar bulan Oktober, November, Desember. Tetapi yang terjadi sekarang, bulan Agustus juga sudah ada hujan. Bapak Ibu Saudara, perubahan iklim dan cuaca juga terjadi dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih fenomenal hari-hari ini, yaitu perubahan kehidupan, tata cara hidup kita yang diakibatkan oleh COVID-19 ini begitu sangat terasa bagi kita. Di antaranya Bapak Ibu, yang dulunya kita tidak rajin cuci tangan, sekarang menjadi rajin cuci tangan. Ini sangat baik. Yang dulunya kita tidak pakai masker, orang yang pakai masker hanya karena sakit flu atau sakit batuk, dan itu pun tidak semua orang menggunakannya ketika sakit seperti itu. Tetapi karena ada virus COVID-19 ini, semua orang harus memakai masker. Bahkan ketika orang berbicara di publik, bahkan ketika orang berbicara di depan orang harus memakai masker. Dan yang paling membuat kita menjadi tidak terbiasa dengan kebiasaan yang baru ini, yaitu tidak boleh kita saling berjabatan tangan, apalagi berpelukan. Karena ada protokol kesehatan, yaitu social distancing. Kita harus menjaga jarak di antara orang-orang yang kita temui. Semuanya karena COVID-19 ini, saudara. Perubahan di dalam sistem ibadah pun terjadi. Yang dulunya kita bisa bertatap muka untuk beribadah di gereja. Tetapi hari-hari ini ketika kita kembali bergereja, kita harus menjaga jarak. Dan kita tidak seperti biasa untuk saling bersalaman satu dengan yang lain. Kita datang ke gereja, kita harus memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya sebutkan perubahan-perubahan ini? Karena inilah yang menjadi realita kehidupan kita. Bahkan saya ingin masuk lebih dalam lagi mengenai perubahan-perubahan ekonomi kita, pekerjaan kita. Mungkin kita tidak sama seperti dulu lagi. Omset di dalam bisnis kita menurun. Bahkan kita sebagai karyawan tidak lagi mendapatkan salary atau mendapatkan hak kita atau gaji kita seperti semula sebelum ada COVID-19. Bapak Ibu Saudara, ini begitu membuat kita terpukul. Dan juga ini menjadi sesuatu yang menakutkan kehidupan kita. Tetapi hari ini saya ingin membawa kita bahwa sekalipun semuanya berubah, baik itu perubahan kepada hal yang baik maupun perubahan kepada hal yang menakutkan kita, yang mencemaskan kita, yang membuat kita menjadi takut untuk melangkah, memandang hari esok kita. Hari ini saya mau katakan kepada kita, walaupun kita ada di tengah-tengah perubahan, pusaran perubahan yang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus
Tuhan kita, penyelamat kita. Firman-Nya berkata bahwa Dia tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya segala sesuatu bisa berubah. Tetapi Yesus Kristus tidak bisa diubah oleh perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Yesus tidak berubah. Itu menyatakan kepada kita bahwa Yesus tidak bisa dikuasai oleh perubahan dunia ini. Yesus tidak bisa dikendalikan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus tidak bisa dikontrol oleh perubahan-perubahan yang terjadi saat-saat ini. Yesus adalah Tuhan dari perubahan itu. Yesus adalah Tuhan dari semua hal yang berubah di dalam hidup kita. Itu berarti bahwa Yesus yang mengontrol perubahan-perubahan itu. Dia tahu perubahan itu. Dia izinkan perubahan itu. Dan di dalam perubahan-perubahan itu, saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Karena Dia Tuhan, Dia tidak berubah. Esensinya tetap sama. Dia Tuhan. Dan untuk itu sifat-sifatnya tidak berubah. Janji-janjinya tidak berubah dalam kehidupan kita. Ketika dunia berubah, berbalik tidak mengasihi kita, Yesus tetap sama. Dia tidak berubah, Dia tetap mengasihi kita. Ketika dunia berubah dan kita kehilangan segala-galanya, kita kehilangan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang selama ini menjadi sandaran kita. Hari ini saya mau katakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap ada untuk menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam perubahan ini, firman Tuhan ingatkan bagi kita, mari kita jangan berubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Yesus tidak berubah, kasihnya, perhatiannya, penyertaannya, kuasanya, janjinya, pelukannya, dan segala sesuatu yang baik bagi kita, Yesus tidak berubah. Maka sepatutnya perubahan yang ada di sekeliling kita, perubahan akibat COVID-19 ini, janganlah mengubah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mengubah artinya kita terseret mengikuti perubahan itu. Kita mengikuti akan apa yang terjadi sehingga kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Ketika Yesus tidak berubah, jangan biarkan dunia mengubah hidup kita. Kita harus tetap sama. Sama di dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya
telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga hidup di dunia ini. Yang pertama, Yesus tidak berubah. Kita juga harus tidak berubah di dalam hal melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan berubah ketika dunia berubah. Ketika dunia tidak melayani Tuhan. Ketika orang-orang percaya pada akhirnya tidak melayani Tuhan. Karena mereka begitu terpikat dengan kenikmatan dunia. Mereka terseret, terbuai dengan segala kesenangan dunia. Dan mungkin hari-hari ini orang begitu terikat dengan ketakutan dirinya sendiri. Terikat dengan rasa kecewa, stres, putus asa. Karena adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Sehingga orang-orang begitu takut. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan mengikuti perasaan mereka, keinginan mereka, kemauan mereka, mereka akan terlepas dari semua masalah mereka. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Ada yang berkata, ya karena kita ibadah di rumah, jadi kita tidak bisa melayani Tuhan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyembah Tuhan di rumah, ketika kita beribadah di rumah, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kita melayani Tuhan hanya di gereja. Oh, kalau saya berdiri sebagai usher, saya melayani sebagai kolektan, saya melayani sebagai worship leader, saya melayani sebagai singers, saya melayani sebagai pemusik, baru saya melayani Tuhan. Dan ketika ibadah di rumah dan kita hanya mengikuti tuntunan ibadah melalui rekaman online ini, maka kita tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu satu kekeliruan, itu satu tipuan iblis buat hidup kita. Ketika Bapak Ibu mempersiapkan tempat duduk, mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan semua hal yang akan mendukung Bapak Ibu untuk beribadah, Bapak Ibu sedang melayani Tuhan. Ibadah itu adalah satu pelayanan kepada Tuhan. Itu sebabnya pada minggu lalu saya katakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita. Tuhan ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Dia sedang duduk bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak dapat melihat Dia dengan mata jasmani kita, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa Dia Tuhan yang omnipresent. Dia hadir di mana saja, kapan saja, dalam segala keadaan. Dan ketika Bapak Ibu duduk beribadah, Dia ada di sana. Dan ketika kita bersama-sama mempersiapkan ibadah dan kita melayani Dia di dalam pujian dan penyembahan, di dalam persembahan kita, maka kita sedang melayani Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan berhenti di dalam melayani Tuhan. Jangan berubah oleh karena perubahan yang ada yang sedang terjadi. Tetaplah melayani Tuhan. Mungkin ada orang tua, oma-oma, opa-opa yang berkata, saya sudah tidak bisa melayani Tuhan seperti anak-anak muda lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu duduk berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, berdoa buat gereja Tuhan, berdoa buat pemberitaan Injil, berdoa buat kota, buat bangsa, berdoa untuk keluarga, kita sedang melayani Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang 11 berkata, janganlah hendaknya
kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, karena saudara tahu bahwa Dia Tuhan yang tidak berubah, itu menyenangkan hatinya. Jangan kita melayani Tuhan karena keadaan kita baik, keadaan kita serba cukup, usaha kita sedang bagus. Kita melayani Tuhan karena kita sedang diberkati Tuhan. Tidak, saudara. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara hari-hari ini, perubahan mungkin membawa saudara semakin ke arah yang terjepit. Perubahan mungkin membuat saudara terdesak. Mungkin saudara merasa perubahan yang sedang terjadi membuat saudara sedang mengalami kekurangan, keterbatasan di dalam hal ekonomi. Tetapi hari ini saya mau katakan, jangan biarkan perubahan itu melemahkan rohmu untuk melayani Tuhan, membuat engkau terikat, membuat engkau tidak mampu keluar dari situasi itu untuk melayani Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Ibrani, mari kita kembali kepada pembacaan kita. Yesus Kristus tidak berubah. Itu sebabnya perubahan jangan mengubah kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan berubah di dalam kekudusanmu. Perubahan yang ada kadang-kadang membuat kita menjadi lemah dalam menjaga hidup yang kudus. Kita cepat marah. Mengapa pemerintah lambat menangani COVID ini? Mengapa ekonomi terus-menerus sulit, tidak ada perkembangan? Kadang kita melihat situasi itu, kita marah. Dan kemarahan kita tidak punya alasan yang tepat, punya dasar yang tepat. Kadang kita kecewa. Dan di dalam kekecewaan, kemarahan yang kita tidak atasi, kita tidak selesaikan, benih dosa itu telah tumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa dosa itu seperti kanker. Yang awalnya hanya sekecil, sel kanker itu kecil. Tetapi kalau dia ada di dalam tubuh, dan ketika tubuh itu tidak dijaga dengan makanan yang berkualitas, yang sehat, dengan istirahat yang baik, dengan olahraga, dengan menjaga pikiran, maka lambat laun sel kanker yang kecil itu mulai bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya dia menggerogoti semua sel-sel yang baik. Dia memakan habis, dia bertumbuh menjadi kanker yang ganas. Ketika ada kekecewaan, ketika ada ketakutan, ketika ada kemarahan yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, itu akan berkembang
Dia akan menguasai kehidupan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita mulai menoleh ke samping kanan kita. Kita menoleh ke samping kiri kita. Dan ketika kita tidak menemukan jawaban, kita akan mulai melihat ke belakang. Dan pada akhirnya kita tidak fokus kepada Yesus dan kebenarannya. Kita tidak fokus kepada janji Tuhan. Dan kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya aku dapat keluar dari situasi sulitku. Dan pada akhirnya kita mengambil keputusan dan tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Yaitu kita menjauh dari kasih karunia-Nya. Kita mulai mencari orang yang dapat menolong kita. Kadang-kadang firman Tuhan katakan ketika kita mulai kesulitan uang, kita mulai melihat bagaimana hal atau orang untuk dapat menolong hidup kita. Kita tidak berlutut dan cari Tuhan, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kita mulai memandang kepada manusia dan kita mulai datang kepadanya dan minta pertolongannya. Kita mulai hutang sana, hutang sini. Saudara, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, saya belajar selama 6 bulan ini. Saudara, belajar bagaimana kita berhikmat di dalam mengelola keuangan dan mencukupkan semuanya untuk kebutuhan kita. Saudara, tidak mudah. Mungkin ini juga yang Bapak Ibu alami. Banyak hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang dulunya Bapak Ibu Saudara kita dengan begitu mudah mendapatkan uang. Kita mendapatkan sesuai jumlah, tetapi pada akhir-akhir ini sepertinya semua terhambat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk mengelola keuangan kita dengan begitu baik. Supaya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang jatuh, terseret karena ketidakpuasan yang selama ini dia nikmati seperti ini. Tetapi karena ada krisis ini, dia harus menikmati dengan jumlah yang kecil. Dan pada akhirnya pikirannya, hatinya, seluruh kehidupannya, tujuannya hanya bagaimana supaya dia memperoleh uang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia bukan menjadi hamba Tuhan, dia bukan menjadi anak Tuhan, tetapi dia menjadi hamba uang. Firman Tuhan berkata, hanya ada 2 tuan di dunia ini. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu mamon. Saudara, apakah uang itu penting? Saudara, uang itu penting. Tetapi uang itu bukanlah tujuan kita. Uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Uang kita butuh untuk hidup kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tidak butuh uang? Maka pasti jawabannya butuh. Kita semua butuh uang. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan biarkan hatimu dikendalikan oleh uang. Ketika hati kita dikendalikan oleh uang, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengikuti kehendak daripada tuan itu, yaitu mamon. Dan ketika hati kita dikendalikan oleh uang, maka kita tidak bisa melihat lagi apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Dengan uang yang kita miliki, dengan kehidupan yang kita miliki, yang kita pikirkan ialah bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita berusaha supaya kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya kita dikontrol dan kita dikuasai oleh uang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya sebagai gembala berdoa untuk setiap usaha, setiap bisnis, setiap pekerjaan, setiap karir dari jemaat Tuhan, setiap pelayanan, agar usaha kita
bisnis, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita semakin hari semakin berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa Yesus tidak berubah. Burung pipit dia beri makan. Saudara, burung pipit tidak pernah bekerja. Dia hanya terbang ke sana, terbang kemari. Tetapi firman Tuhan katakan, Bapa di sorga memberi dia makan. Selai rambut kita tidak jatuh di luar kehendak Tuhan. Salomo di dalam kemegahannya tidak memakai seindah daripada rumput itu yang didandani Tuhan dengan begitu indah. Tuhan katakan jangan khawatir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan khawatir. Sebab Bapa kita tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun COVID itu menghancurkan, meluluhlantakkan ekonomi kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, perhatiannya tidak berubah. Dia memberi yang terbaik, dia menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ragukan dia. Jangan jatuh ke dalam dosa oleh karena perubahan. Jangan biarkan hatimu dikontrol oleh uang. Tetapi biarlah engkau menjadi tuan atas uangmu. Engkau jadi tuan atas kekayaanmu. Supaya Tuhan dapat berintervensi di hatimu. Sehingga engkau dapat mengelola uangmu. Apa yang wajib engkau berikan kepada Tuhan. Dan apa yang wajib engkau berikan kepada pemerintah. Banyak orang di masa krisis ini tidak mau memberi kepada Tuhan. Mereka lebih melihat kepentingan hidupnya sendiri. Bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya bisa pakai? Kalau saya memberi, apa yang saya bisa sediakan untuk hidup saya pada hari-hari esok? Saya mau katakan engkau terlalu khawatir. Seorang janda memberi semuanya dari apa yang dia miliki. Dia tidak pikirkan bagaimana dia harus hidup besok. Bagaimana dia harus makan besok. Tetapi dia memberi semuanya. Dan Tuhan katakan pemberian janda itu benar. Dia memberi jauh lebih banyak. Justru di masa sulit inilah saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Tuhan mau melihat sejauh mana hati kita di hadapan Tuhan. Apakah saat kita kelimpahan baru kita mau memberi, tapi waktu saat kita kesusahan, kita menutup rapat, kita tidak mau memberi kepada Tuhan. Hati-hati bahwa hati saudara sedang dikontrol oleh uang. Sedang dikontrol oleh ketakutan. Sebab engkau harus tahu bahwa Tuhan yang memegang hari esokmu. Sekalipun engkau khawatir, tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jangan biarkan dosa seperti sel kanker yang menghancurkan imanmu, menghancurkan kerohanianmu, bahkan membuat engkau jauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang terakhir, mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah sebagai ucapan bibir yang memuliakannya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yesus Kristus tidak berubah. Itu sebabnya perubahan itu jangan mengubah hidup kita di dalam hal berbuat baik. Mari kita tetap konsisten untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini ketika melihat orang susah, mereka juga melihat kesusahannya.
Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kami yang susah dapat membantu orang yang susah. Saudara, ketika saudara telah diselamatkan Tuhan, saudara menjadi orang baik. Dan ketika saudara menjadi orang baik, maka tentunya apapun perubahan-perubahan itu tidak bisa membuat hidupmu menjadi orang yang tidak baik. Orang yang tidak dewasa di dalam iman, di dalam hal rohani, yang bisa berubah. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal kebaikan Tuhan, maka situasi-situasi yang ada di sekeliling kita tidak bisa mengubah kita menjadi orang yang tidak baik. Saudara, hari-hari ini banyak orang membutuhkan kebaikan dari kita. Saudara ingat bagaimana seorang Samaria. Kita tahu cerita itu. Saya akan menutup firman Tuhan dengan cerita itu. Ketika seseorang dalam perjalanannya, dia kemudian dirampok habis-habisan. Dia dipukuli. Dia dibiarkan di tengah jalan, di pinggir jalan. Tetapi ketika seorang imam lewat, ketika seorang Lewi lewat, mereka tidak memperhatikan orang yang dirampok ini dan sedang dalam keadaan yang hampir mati. Badannya penuh dengan luka. Tetapi muncul seorang Samaria. Yang dia tolong ini adalah orang Yahudi. Yang notabene-nya tidak menerima orang Samaria di dalam kumpulan orang Yahudi. Mereka menolak. Bahkan untuk melewati, untuk menuju kepada satu daerah yang harusnya melalui kampung Samaria, mereka tidak memasuki kampung itu, mereka melewati kampung itu. Artinya mereka tidak menyukai orang Samaria. Tapi justru orang Samaria inilah cerita itu yang menolong orang yang sedang sekarat ini. Dia mengobati lukanya, dia menaikkan orang ini ke keledainya, dan membawa orang ini ke penginapan dan membayar semua biaya penginapan. Dan dia berkata, kalau ada yang kurang, saya akan kembali untuk melunaskannya. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang mengasihi sesamanya? Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu. Dan mereka berkata bahwa orang Samaria ini, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini, janganlah membuat saudara berubah di dalam berbuat baik. Mari kita tetap konsisten di dalam berbuat baik. Kita percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan akan berbalik kepada hidup kita. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan membalaskannya itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar, sekalipun banyak perubahan yang terjadi, percayalah Yesus tidak berubah. Ketika Yesus tidak berubah, kita pun seharusnya tidak berubah. Di dalam hal apa kita tidak berubah? Di dalam hal melayani Tuhan. Tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Di dalam hal apa kita tidak berubah? Di dalam hal kekudusan. Kita harus menjaga hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita harus komitmen untuk menjaga baik Tuhan, yaitu tubuh kita dari segala macam jenis dosa. Dan yang terakhir, kita tidak boleh berubah di dalam hal berbuat baik. Tetaplah berbuat baik, maka kebaikan itu akan menghampiri saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.